Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai teori Richard Curwin dan Ellen Mandler mengenai disiplin with dignity. Kami kelompok 9 beranggotakan, yang pertama ada saya sendiri, Francisca Putri Listianti dengan NIM 1911344034. Kemudian ada Yovita Indah Pusparani dengan NIM 1911344024. Yang ketiga ada S. Fabrina Sri Mulyani dengan NIM 1911344077. Yang terakhir ada Agustin Indah Mega Cahyani dengan NIM 1911344253. Nah teman-teman, sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai teori Richard Curwin lahir pada tahun 1944. Beliau meraih gelar doktor dari Universitas Massachusetts Amherst. Beliau memulai karirnya dalam dunia mengajar di kelas 7 kelas anak laki-laki. Pengalaman beliau mengajar ini membawa Curwin ke karir yang lebih berfokus untuk membahas mengenai disiplin sekolah. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui siapa sih Ellen Mandler. Nah, Ellen Mandler lahir pada tanggal 24 Oktober tahun 1949. Beliau memperoleh gelar sarjana dalam bidang psikologi dan pendidikan dari Queen University. Lalu beliau juga menerima gelar doktor di sekolah psikologi dari Institut Union. Nah, beliau juga merupakan psikolog sekolah, konsultan psikolog, dan juga psikoterapi dari Rochester, New York. Nah, Richard Curwin dan juga Ellen Mandler, keduanya lebih berorientasi pada masalah-masalah emosional yang dialami siswa, yang juga mengalami kesulitan belajar. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada teori Richard Curwin dan Ellen Mandler, yakni disiplin with dignity. Nah, teori disiplin with dignity atau teori disiplin dengan martabat ini termasuk ide dalam membuat kelas yang mendukung atau bersifat suportif. Teori ini menekankan guru menyampaikan martabat kepada siswa dan memulihkan harapan mereka dalam demokrasi. Lalu pada teori ini diciptakan pula ruang kelas yang berpusat kepada siswa. Nah, teori ini juga menyediakan lingkungan kelas yang mendukung sehingga siswa merasa aman secara fisik dan juga psikologis. Nah, di dalam teori Richard Curwin dan Ellen Mandler ini, guru tidak perlu melacak pelanggaran yang dilakukan oleh siswa juga beserta konsekuensinya. Mereka juga tidak harus mencari penyebab perilaku buruk yang dialami oleh siswa, melainkan memahami alasan perilaku yang dilakukan oleh siswa tersebut. Dan untuk benar-benar percaya bahwa anak-anak dan remaja berhak diperlakukan dengan bermartabat. Lalu kita akan mempelajari mengenai konsekuensi menurut tokoh Richard Curwin dan Ellen Mandler. Menurut kedua tokoh tersebut, konsekuensi bukanlah sebuah hukuman. Konsekuensi berhubungan langsung dengan aturan. Dan konsekuensi adalah logis dan alami. Dengan membantu si pelanggar aturan mempelajari perilaku yang dapat diterima dari pengalaman. Konsekuensi bersifat instruksional daripada hukuman. Mandler dan Curwin menawarkan beberapa contoh, yakni ketika membuat aturan kelas, siswa tidak boleh memukul, berkelahi, bahkan menyakiti satu sama lain. Ketika siswa melanggar aturan tersebut, maka konsekuensi yang didapat, ia harus melakukan satu hal baik untuk korban 1 hari penuh. Lalu hukuman yang akan diterima, ia harus duduk selama 2 jam setelah pulang sekolah. Lalu kita akan masuk pada konsep kunci teori menurut Richard Curwin dan Ellen Mandler. Terdapat 4 konsep kunci teori. Yang pertama, pengelolaan kelas harus berpusat pada siswa. Artinya, dalam proses pembelajaran, siswa harus lebih aktif dan bersifat mandiri, sehingga guru dapat lebih mudah dalam mengorganisir kelas. Lalu yang kedua, bersifat demokratis, yang artinya manajemen kelas berlaku bagi siapa saja dan bersifat menyeluruh. Yang ketiga, tidak otoriter, artinya manajemen kelas
bersifat tidak terlalu mengikat bagi siswa. Lalu yang keempat, berbasis tanggung jawab. Siswa diajarkan untuk belajar bertanggung jawab atas perilaku yang ia lakukan. Yang selanjutnya adalah contoh pengaplikasian teori Richard Curwin dan Ellen Mendler di sekolah dan di kelas. Yang pertama, guru menerapkan beberapa aturan yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa di sekolah, khususnya yang bersifat bermartabat bagi siswa. Misalnya dalam hal respon di kelas, berkelahi, dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, mereka mengangkat tangan dan menunggu untuk dipanggil namanya, baru kemudian merespon. Yang kedua, siswa tidak boleh berteriak. Guru tidak akan memanggil nama siswa yang berteriak. Ini melatih agar mereka memahami instruksi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, alih-alih berkelahi, memukul atau mendorong di sekolah, siswa harus berbicara satu sama lain untuk memecahkan masalah. Yang kelima yaitu siswa tidak boleh membuang barang apapun ke dalam ruang kelas. Siswa harus mengambil sendiri barang yang dilempar. Dan yang terakhir, guru melakukan penanaman ucapan kata maaf dan sikap memaafkan orang lain. Serahkan barang satu sama lain jika kedapatan saling usil atau menyembunyikan barang. Berikut merupakan hal penting yang perlu diketahui dari teori Richard Curwin dan Ellen Mendler. Dalam teori ini perlu diperhatikan bahwa percaya bahwa tanggung jawab lebih penting daripada kepatuhan dan memperlakukan siswa dengan bermartabat adalah sebuah keharusan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan dalam tutur kata maupun dalam penyampaian materi, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya dan kami mengucapkan terima kasih.